Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dalam hati kita. Kita akan menyerahkan seluruh jiwa raga kita. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih dan rahmat-Mu, atas segala kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami ingin bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau hadir di dalam rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Kaulah pengharapan kami.
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hanya Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Padamu kami percaya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya
Engkau Tuhan. Sungguh kami hormat akan Kau Yesus. Hanya Engkaulah Raja yang kami tinggikan. Mari kita kagum akan Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita biarkan musik saja yang mengalir. Biarkan musik dan jemaat Tuhan di rumah nikmati pujian ini. Kau kami kagumi. Yesus, Kau Raja yang layak
hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya. Kepada Ibu Nancy kami persilakan. Ya, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh menghampiri tatamu. Kami minta kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Pimpin sertai setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, supaya setiap apa yang kami dengar, kami boleh melakukannya. Kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan ini Tuhan. Tuntun kami, sertai kami selalu. Biarlah setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Biarlah firman itu juga menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan boleh diberkati secara luar biasa. Dan jemaat-Mu boleh dipulihkan. Boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pada hari ini hamba menyerahkan segenap perkataan ini ke dalam tangan-Mu. Biar hikmat-Mu turun pada hari ini, biar setiap perkataan berasal dari Tuhan adanya. Biarlah setiap hari kami boleh kami melihat kuasa Tuhan bekerja, mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terutama hamba-Mu akan berkata-kata, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu hari-hari terakhir ini bukan hari yang baik, tetapi hari-hari yang boleh dikatakan tidak baik adanya. Tetapi saat ini kami mau sampaikan di mana kuasa Tuhan bekerja, di mana mukjizat Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan ini. Kami tahu saat kami membawakan satu tema yaitu tentang mukjizat masih ada, saat itulah kami boleh merasakan juga kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Ayo jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Saat engkau hidup dalam kemenangan, itulah kuasa Tuhan bekerja. Tema ini boleh diambil dengan kata dasar yaitu mujizat. Mujizat adalah arti sebuah peristiwa, yaitu kejadian yang ajaib. Ketika kita merasakan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, kita tahu kuasa Tuhan pasti bekerja. Selama pandemik boleh dikatakan 2 tahun, kita boleh hampir 2 tahun kita lalui, tetapi kita boleh merasakan keadaan tidak membaik. Bahkan hari lepas hari kondisi semakin terpuruk. Disinilah Tuhan menyatakan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Pada saat kuasa Tuhan bekerja, kita bisa melihat mukjizat Allah bisa terjadi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat keduanya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah dan bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Di sini cukup jelas di ayat 2 dikatakan seorang yang lumpuh. Orang yang lumpuh berarti orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau orang itu lumpuh, berarti orang itu nggak bisa melakukan aktivitas dengan sebagaimana semestinya kita, seperti yang kita lakukan. Orang yang lumpuh adalah orang yang mengalami kekurangan di dalam kehidupannya dia. Maka yang di sini dikatakan, dia cuma hanya diam di gerbang. Dia tidak bisa masuk dalam gerbang yang indah. Kenapa? Karena kondisinya dia lumpuh. Tapi dia punya satu kerinduan untuk masuk di dalam gerbang yang indah. Nah, di sini dikatakan orang lumpuh ini berdiam di depan gerbang. Sama dalam kehidupan kita. Pada saat hari-hari terakhir ini, kita mengalami kelumpuhan, betul? Nah, kelumpuhan yang kita alami yang pertama yaitu kelumpuhan secara fisik. Kita bisa melihat dalam keadaan COVID pandemik ini berapa banyak orang terpapar COVID-19.
Pada saat orang terpapar COVID-19, saat itu kita bisa melihat mereka dalam keadaan tidak berdaya. Lumpuh bukan? Ya, pada saat dia lumpuh, dia sama sekali tidak berdaya. Saya sendiri pernah mengalami COVID-19. Saat itu saya tidak berdaya, berdiri aja nggak kuat. Bayangkan, pada saat berdiri nggak kuat, 1 detik, 2 detik, 3 detik nggak kuat, langsung jatuh. Pada saat jatuh dan hilang, tidak sadarkan diri. Pada saat dia tidak sadarkan diri, saya merasakan, wah, saya udah nggak ada nih dalam dunia ini. Dan saat itu saya bisa terlintas satu ayat, yaitu dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya udah pasrah sama Tuhan. Dan saya menitipkan 3 anak saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terserah Tuhan deh. Pokoknya saya sudah, kalau memang ini waktunya Tuhan, saya sudah siap. Pada saat saya berkata seperti itu, sekian detik kemudian saya dapatkan kondisi saya sadar kembali. Ternyata Tuhan masih kasih kesempatan. Ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan, berarti itulah adalah satu anugerah Tuhan yang kita rasakan, yang saya rasakan pada saat itu. Dan saya pikir, ya udah, hari yang Tuhan berikan berarti saya akan kembalikan buat mulia nama Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dan saya boleh sadarkan diri dan menjalankan kehidupan ini. Ternyata tidak sekali aja, sampai 3 kali saya mengalami hilang dalam kondisi COVID. Tapi di situ saya boleh merasakan Tuhan bekerja lagi. Tuhan menjamah dan kuasa Tuhan bekerja. Saya cuma menyerahkan diri dengan satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Pada saat pujian penyembahan saya naikkan di hadapan Tuhan, saat itulah saya boleh dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan, dan saya mengalami Tuhan pada saat itu. Waktu saya mengalami Tuhan, disitulah saya bilang, wah dahsyat ya, saya bisa komunikasi dengan Tuhan. Dan saat itu juga saya bisa ngobrol dengan Tuhan. Bahkan saat seperti itu juga saya melihat satu sosok Tuhan datang kepada saya. Pada saat sosok Tuhan itu datang kepada saya merasa satu tangan Tuhan memegang kepala saya. Pada saat tangan Tuhan memegang kepala saya, di situ saya bilang, wah Tuhan luar biasa banget. Satu kerinduan di mana saya semakin dekat dengan Tuhan dan saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Inilah, kalau kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan pasti bekerja. Amin. Kita bisa melihat lumpuh yang berikutnya adalah lumpuh secara ekonomi. Dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa melihat kondisi ekonomi kita tidak membaik, bahkan sangat terpuruk. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami mujizat Tuhan. Hari-hari terakhir ini kita bisa melihat ekonomi, bahkan udah PSBB, PPKM, menyebalkan banget kan ya. Tapi di situ kalau memang ada penyertaan Tuhan, pasti ada perubahan, pasti ada pemulihan. Dan boleh dikatakan ketika kita bersandar sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dan waktu kuasa Tuhan bekerja, saya cuma bilang sama Tuhan, di awal COVID 2000, Maret 2020, di situ saya mengalami namanya rekening cuma 0 rupiah. Tapi di mana kalau kita bersandar sama Tuhan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kuasa Tuhan bekerja, kita boleh merasakan berkat Tuhan mengalir bagaikan gelombang laut yang terus bergantian, datang pecah satu lagi, datang pecah satu lagi. Itu yang saya alami dalam kehidupan ini. Itulah mujizat yang saya alami hari lepas hari. Pada saat saya mengalami mujizat itu, saya bilang, wah Tuhan kita dahsyat. Saya akan kembalikan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat itu saya dapat pesan dari Tuhan, kamu harus ambil anak asuh. Saya langsung ambil dari panti asuhan 5 anak asuh. Pada saat saya ngambil 5 anak asuh, berkat saya makin mengalir lebih dahsyat lagi. Orang bisa bilang kadang COVID susah, tapi pada saat itu berkat itu terus mengalir, mujizat Allah terjadi. Berarti mujizat masih ada. Amin. Yang ketiga kita boleh rasakan yaitu lumpuh secara hati nurani. Hari-hari terakhir ini kita bisa melihat berapa banyak orang lumpuh secara hati nurani. Maka dari itu Tuhan cuma berpesan, ayo bangkit. Jangan kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu kita melangkah lagi, kita bisa melihat
Apalagi lumpuh yang bagaimana lagi yang akan kita rasakan? Lumpuh yang keempat adalah lumpuh secara lumpuh kepedulian. Betul? Selama pandemik, situasi yang membuat kita lumpuh secara kepedulian. Lumpuh secara kepedulian apa? Kita udah nggak boleh ketemu, kita udah pokoknya segala nggak boleh rame-rame. Kalau udah rame-rame, katanya klaster. Serba salah memang seperti itu. Ya, yang kelima adalah lumpuh secara rohani. Ibadah udah nggak boleh, semua serba online. Pada saat itu udah online, beda nggak rasanya? Pasti beda. Itulah kita bisa melihat berapa banyak orang bisa nggak ibadah, bahkan nonton online pun nggak sempet. Dan apa yang terjadi? Hari-hari terakhir ini berapa banyak rumah tangga yang hancur, berapa banyak rumah tangga yang mengalami di ujung kehancuran. Tapi Tuhan cuma berpesan, pemulihan Tuhan pasti akan terjadi. Mujizat Allah pasti akan terjadi. Di mana saat kita melekatkan diri sama Tuhan pasti ada solusi. Entah solusi itu seperti apa. Ya, kita tahu jalan Tuhan pasti yang terbaik, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Pada saat kita merasakan rencana Tuhan, kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita mau masuk dalam agendanya Tuhan. Saat itu kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu, yuk kita menyerahkan diri sepenuhnya buat Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik. Nah, di dalam perikop ini menyatakan seorang lumpuh. Ya, seorang lumpuh harus dipulihkan. Amin. Nah, kita lihat lagi bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja lebih dahsyat lagi. Kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Rasul, ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Di sini kita melihat poin pertama akan berkata soal kuasa Tuhan. Di sini dikatakan apa? Orang lumpuh, Petrus cuma berkata, yang ada padaku, kuberikan padamu. Sama dengan kehidupan kita, yang ada padaku, saya nggak punya apa-apa saat ini. Tapi yang aku punya hanyalah kuasa Tuhan. Pada saat kuasa Tuhan bekerja, disitulah kita mau melakukan pelayanan kita hanya dengan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada pelayanan kita. Kuasa Tuhan bekerja dan banyak lewat pelayanan kita pun banyak orang dipulihkan, banyak orang mengalami pemulihan yang luar biasa, banyak orang mengalami kemenangan yang luar biasa. Maka dari itu jangan berkata aku nggak punya apa-apa. Tapi pada saat kuasa Tuhan bekerja, yang ada padaku kuberikan padamu. Pada saat aku melakukan itu, di mana Tuhan turun tata, dan saat itu juga Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Dan kita bisa melihat ini adalah langkah awal di mana kuasa Tuhan dicurahkan saat itu. Kita melihat di ayat ini dikatakan apa? Yang ada padaku kuberikan padamu. Nah, kita melihat lagi di ayat 7. Coba. Bicara kuasa Tuhan yang kedua. Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi karena kuasa Tuhan di sini. Nah, mujizat terjadi. Orang lumpuh ini berjalan nggak? Iya, dia berdiri bahkan berjalan. Di sini apa? Dikatakan apa? Kuasa Tuhan terjadi. Yang pertama tadi kuasa Tuhan bekerja. Nah, ketika kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan orang ini. Orang lumpuh ini berjalan. Bahkan dia bukan lagi duduk di depan gerbang. Dia sudah bisa masuk ke dalam gerbang yang indah. Kalau saat dia bisa masuk gerbang indah, dia juga bisa seperti kita yang ikut untuk pujian penyembahan, ikut berdoa bersama Tuhan. Dia ikut bisa mencari Tuhan. Yang ketiga, kita lihat lagi di ayat berikutnya. 8. Kita bisa melihat ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Terus berjalan dan melompat-lompat sampai memuji Allah. Di sini dikatakan apa? Dia sudah mulai masuk ke dalam gerbang yang indah.
ayat 9 kita bacakan lagi. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Ini menunjukkan apa? Dia udah bisa memuji Tuhan karena dia udah merasakan kemenangan itu. Ya, disinilah yang ayat 10, yang ayat coba kita lihat lagi. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mujizat terjadi, semua orang tercengang di sini. Dan di sini dikatakan adalah kuasa Tuhan tergenapi. Amin. Kalau kuasa Tuhan tergenapi berarti kuasa Tuhan itu dahsyat banget. Ya, boleh dikatakan kita cuma diminta apa? Percaya. Cuma diminta percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita sudah percaya berarti mujizat Allah terjadi. Amin. Nah, dikatakan kita harus percaya dengan apa? Iman. Dikatakan lagi di Ibrani 11 ayat 1. Coba kita buka. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Berarti kita percaya dengan iman. Saat kita percaya dengan iman berarti kita harus melangkah dengan iman. Pada saat iman, kalau kita udah melangkah dengan iman, mujizat Allah terjadi. Amin. Pada saat mujizat Allah terjadi, kita akan mengalami kemenangan. Ya, hari-hari ini ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, gak adalah namanya istilahnya jalan kita tuh rata. Gak adalah jalan namanya istilahnya semua mulus, gak ada. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Boleh dikatakan saat kita mau melangkah, kita mau percaya dengan mujizat Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka kuasa Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka penggenapan kuasa Tuhan pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari yuk kita berserah penuh kepada Tuhan, biar hidupmu dilengkapi, hidupmu semakin luar biasa, dan hari-hari ini kamu akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Menyerah.
kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Biarlah mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu ada dalam kami semuanya Tuhan. Teruslah Tuhan menyertai kami kami tidak akan pernah menyerah. Kami tahu walaupun sesulit apapun dalam kehidupan ini Tuhan, bahwa kami untuk terus berserah kepada Tuhan, terus mengalami Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, supaya kami memperoleh kemenangan yang luar biasa bersama Tuhan. Dalam pengiringan dengan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dan lebih lagi Tuhan. Terus Tuhan, biarlah kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan terus di tempat ini Tuhan. Kami tahu dalam bersama pengiringan dengan Tuhan, kami tidak akan mengalami apapun yang tidak baik, tapi kami tahu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan bekerja di dalamnya, dan kami boleh melihat setiap orang yang berjalan dalam pengiringan dengan Tuhan boleh dimenangkan dalam Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa ini, biarlah bangsa ini terus dilawat Tuhan, bangsa ini terus mengalami pemulihan Tuhan, dan kami tahu setiap penyakit yang boleh, virus-virus ini boleh terjadi, tapi kami tahu penyertaan Tuhan itu nyata, dan boleh bangsa ini boleh juga mengalami pemulihan di dalamnya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan gereja CMC ke dalam tangan-Mu. Biarlah CMC prophetic ini boleh banyak jiwa dimenangkan lewat setiap pelayanan Ibu Gembala Tuhan, Ibu Karina Chandra. Dia boleh terus dipakai Tuhan, kuasa-Mu bekerja lebih dahsyat lagi, kuasa-Mu terus menjamah dia. Biarlah dia lewat talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, terus berkembang, dan bahkan banyak orang dimenangkan lewat pelayanan beliau Tuhan. Dan setiap pengurus yang boleh ada di tempat ini terus dalam lawatan Tuhan dan bersatu hati untuk kemajuan dari CMC ke depan. Kami tahu CMC adalah akan boleh menjadi nama yang harum di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan adanya. Inilah kami semuanya Tuhan. Kami segenap hati menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdamca syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga hari ini kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.